Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar Kabupaten Tanah Laut, golongan 3 angkatan 2, akan menganalisis isu global yaitu korupsi. Mungkin kita semua tidak asing lagi dengan kata korupsi, yang mana kata ini sering kita dengar di televisi, di radio, ataupun kita baca di media cetak. Lalu apa sih sebenarnya korupsi tersebut? Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, karangan Purdaminta, korupsi diartikan sebagai perbuatan yang buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Teori-teori penyebab korupsi. Yang pertama, menurut Robert Kitgard, dikenal dengan teori CDMA, ia mengatakan korupsi terjadi karena adanya faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Yang kedua, menurut Jack Bologna, dikenal dengan teori Ghosn, faktor-faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi, organisasi, instansi, atau masyarakat luas dalam keadaan tertentu. Membuka faktor kesempatan melakukan kecurangan. Faktor kebutuhan erat dengan individu-individu untuk menunjang hidupnya yang wajar. Dan faktor pengungkapan berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan kecurangan. Yang ketiga, menurut Donald R. Krause, yang terkenal dengan teori fraud triangle, ia mengatakan 3 faktor yang berpengaruh terhadap kecurangan atau fraud adalah kesempatan, motivasi, dan rasionalisasi. Ketiga faktor tersebut memiliki derajat yang sama besar untuk saling mempengaruhi. Yang keempat, teori willingness and opportunity to corrupt. Korupsi terjadi jika terdapat kesempatan atau peluang. Kelemahan sistem, pengawasan yang kurang, dan sebagainya. Serta niat atau keinginan yang didorong karena kebutuhan dan keserakahan. Yang kelima, berdasarkan motivasi pelaku. Seperti disampaikan dalam berdasarkan motivasi pelaku, korupsi dapat dibedakan menjadi 5, yakni karena kebutuhan, karena ada peluang, karena ingin memperkaya diri sendiri, karena ingin menjatuhkan pemerintah, dan karena ingin menguasai suatu negara. Dan yang keenam, teori cost-benefit model. Menurut teori ini, korupsi terjadi jika manfaat korupsi yang didapat atau dirasakan lebih besar dari biaya atau resikonya. Itu tadi untuk teori-teori penyebab korupsi. Tiga strategi pemberantasan korupsi. Yang pertama, ada represif. Yang kedua, perbaikan sistem. Dan yang ketiga, edukasi dan kampanye. Pertama, represif. Strategi represif adalah upaya penindakan hukum untuk menyeret koruptor ke pengadilan. Hampir sebagian besar kasus korupsi terungkap berkat adanya pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat merupakan salah satu sumber informasi yang sangat penting untuk dituliskan oleh KPK. Selanjutnya, perbaikan sistem. Banyak sistem yang diterapkan di Indonesia memberikan peluang tindak pidana korupsi. Sistem yang baik bisa meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi. Maka dari itu, diperlukan perbaikan sistem. Misalnya, mendorong transparansi penyelenggara negara seperti yang dilakukan KPK, menerima pelaporan dari masyarakat, memberikan rekomendasi kepada kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan langkah-langkah perbaikan.
memodernisasi pelayanan publik dengan online, dan sistem pengawasan yang terintegrasi agar lebih transparan dan efektif. Dan yang ketiga, edukasi dan kampanye. Edukasi dan kampanye adalah strategi pembelajaran pendidikan anti korupsi dengan tujuan membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun perilaku dan budaya anti korupsi, tidak hanya bagi mahasiswa dan masyarakat umum, namun juga anak usia dini, taman kanak-kanak, dan sekolah dasar. Ada 7 jenis-jenis korupsi yang meliputi suap-menyuap, pemerasan, perbuatan curang, kerugian keuangan negara, penggelapan dalam jabatan, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang terakhir, gratifikasi. Apa yang dimaksud dengan gratifikasi? Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Ada 4 langkah dalam menganalisis isu, yaitu yang pertama, isu scan atau metode pentahelix, yang kedua, menapis isu USG, yang ketiga, menganalisis isu sampai ke akar atau diagram fishbone, yang keempat, menyusun alternatif pemecahan atau metode SWOT. Isu scan atau metode pentahelix. Model ini menggabungkan berbagai pihak dalam beberapa elemen, yaitu government, academics, business, company, dan media atau disingkat GABCM, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ialah pemerintah. Menapis isu atau metode USG. Kriteria USG dari mulai sangat USG atau tidak sangat USG. Yang pertama, urgency adalah seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Yang kedua, seriousness adalah seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Yang ketiga, growth adalah seberapa besar peluang memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani. Menganalisis isu sampai ke akar atau diagram fishbone. Fishbone ditemukan oleh Kaoru Ishikawa. Fishbone diagram atau disebut juga sebagai diagram tulang ikan lebih menekankan pada hubungan sebab akibat. Penyebab terjadinya korupsi yang pertama yaitu dari faktor lingkungan, yaitu faktor politik, lingkungan kerja, gaya hidup, ataupun strata sosial. Yang kedua yaitu dari faktor individu atau orang itu tersendiri. Yang pertama yaitu ketamakan, kemudian integritas dia dalam bekerja, dan minimnya moral. Yang ketiga yaitu organisasi, yaitu kurangnya pengawasan, laporan keuangan tidak akuntabel, lemahnya sistem, dan adanya kesempatan. Yang keempat yaitu kebijakan, yaitu lemahnya penegakan hukum tentang korupsi, kemudian aparat yang kurang tegas, dan hukuman tidak memberi efek jera kepada koruptor. Selanjutnya yaitu menyusun alternatif pemecahan isu dengan metode SWOT, yaitu yang pertama kekuatan, tersedianya sumber daya manusia yang memiliki integritas tinggi dan mendukung, dan banyaknya lembaga yang dibentuk untuk memerangi korupsi. Selanjutnya yaitu kelemahan, yaitu masih banyak pihak yang melindungi koruptor.
Selanjutnya ada peluang, yaitu adanya media yang dapat berperan sebagai pengawas terhadap pemerintah, terutama dengan melakukan liputan investigasi. Yang terakhir yaitu ancaman, yaitu koruptor memiliki banyak hubungan sehingga memudahkan melakukan tindak korupsi. Tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu korupsi dana bantuan sosial COVID-19. Penyebabnya, database yang kacau, di mana hal ini terjadi dikarenakan data penerima bantuan sosial simpang siur. Kadang selalu terjadi data yang fiktif. Mungkin sampai di sini dulu presentasi kami tentang analisis isu global korupsi. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.